Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Ketemu lagi sama saya Sarah Derajat. Ini adalah hari ketiga acara Kardiotalk yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia cabang Sumatera Barat. Nah, teman-teman, topik malam ini adalah sayangi jantungmu dengan berolahraga. Jadi teman-teman yang ada pertanyaan dan ingin berkonsultasi, langsung aja di komen di bawah. Nanti Sarah bakalan tanyain ke dokter kita, kardiolog kita, yaitu Dr. Haris Gailani SPJP VH malam ini. Nah, sebelumnya Sarah mau jelasin sedikit dulu. Kenapa sih penyakit jantung ini harus kita perhatikan? Karena penyebab kematian nomor satu yang fatal di dunia itu penyakit jantung. Bisa stroke, bisa heart disease, ya apapun tentang cardiovascular disease ini banyak yang bisa menyebabkan kematian utamanya. Nah, selain bagaimana sih kita untuk menghindari resiko terkena penyakit jantung? Yang pertama dengan makan makanan yang sehat atau healthy food. Terus habis itu pola hidup yang baik, tidur ya minimal 7-8 jam. Terus habis itu yang paling penting topik kita malam ini olahraga. Nah, maka dari itu kita bisa langsung aja sembari menunggu dokter kita, Dr. Haris Gailani SPJP VH undangan dari Padang Info. Oh iya, Sarah mau berterima kasih dulu nih kepada pihak-pihak yang terkait. Yang pertama ada Sudut Payakumbuh, Padang Info tentunya, dan Warna 91,6 FM Padang. Wah, dokter kita udah ada di sini. Selamat malam, dokter. Oh ya, mohon maaf dokter, suaranya kurang kedengeran lagi. Mungkin Sarah perbaiki sebentar di sini. Dokter? Iya, selamat malam. Kayaknya Sarah harus lebih deket sedikit. Nah, supaya suaranya kedengeran. Soalnya di sini suara dokter nggak terlalu jelas bagi Sarah dokter. Kurang agak kecil gitu. Masih kecil dokter. Sebentar ya dokter. Ini sebentar ya teman-teman. Ini mungkin ada masalah di audionya, jadi bakalan diperbaiki sebentar. Mungkin gerak bibir Sarah aja mungkin yang. Kalau Sarah bagus dokter. Suara Sarah kedengeran nggak dokter? Suara Sarah kedengeran? Oh jelas banget. Iya suara dokter aja yang kecil tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Suara tidak menghalangi kita. Yang penting teman-teman di rumah nggak dengar dengan jelas. Oke dokter, selamat malam. Apa kabar dokter? Iya, ini Sarah mau memperkenalkan dokter dulu ke teman-teman. Di sini udah hadir dokter kita, Dokter Haris Gailani SPJP VH. Dokter, say hello dulu sama teman-teman di rumah. Gak denger ya dokter? Bisa say hey dulu dokter? Buat teman-teman kita di rumah, Sarah tadi memperkenalkan diri dokter. Oh iya dokter, oke. Gimana kabarnya teman-teman? Iya dokter. Malam ini iya, nah teman-teman kita kan tahu malam ini topik kita dengan dokter Haris adalah sayangi jantungmu dengan olahraga. Nah dokter, Sarah mau tanya, berarti olahraga ini sangat penting ya dokter buat kesehatan jantung kita? Penting, penting sekali. Jadi olahraga itu tidak hanya untuk mencegah saja, untuk mencegah supaya kita yang sehat nih sekarang, misalnya kayak kita yang alhamdulillah sehat, bukan saja untuk tidak mencegah nanti jadi sakit ke depannya, tapi juga ternyata kalau dalam ruang lingkup penyakit jantung, kardiologi, itu salah satu komponen penting banget buat pasien-pasien bahkan yang memang sudah ada penyakit jantungnya, apapun jenis penyakit jantungnya, misalnya penyumbatan atau gagal jantung atau mungkin ada jantung-jantung bocor gitu. Itu jadi salah satu hal yang sangat penting, fundamental untuk kedepannya lagi, untuk quality of life-nya, gimana nanti pasien bisa menjalani kehidupan sehari-hari gitu. Jadi itu memang penting sekali. Makanya akhirnya dari perkumpulan yang terakhir itu, yang perkumpulan dari kardiologi di Eropa,
mereka mengeluarkan guidelines khusus untuk sport kardiologi. Jadi bagaimana kardiologi itu berhubungan dengan olahraga. Begitu. Saking pentingnya olahraga ini. Iya dokter, dokter mohon maaf sebentar, ini ada komentar katanya suara dokter kurang kedengeran, kata dia gitu dokter, mungkin ada, iya dokter. Iya dokter. Berarti Saya memang mesti ini. olahraga memang sangat penting ya dokter buat kita. Oh, ya. Kalau gini udah kedengaran kira-kira? Udah dokter kedengeran, kalau sama Sarah sih kedengeran. Oh, Iya teman-teman di rumah kayaknya pengen mohon lebih maaf dengar ya suara muka dokter. semua. Muka Sama semua dokter jadinya Sarah karena juga saya muka terpaksa. semua nih karena susah karena mendekat. Iya. Nah dokter ini kita langsung aja masuk sesi pertanyaan yang pertama ya dok. Di sini ada pertanyaan, dok, apakah gym atau fitness itu direkomendasikan buat orang yang udah pakai cincin atau stain? Dan bagaimana untuk orang yang memiliki denyut jantung yang tidak teratur? Seperti kalau fitness atau gym itu kan beberapa gerakan seperti bench press atau squat itu kan ada posisinya itu mengejan gitu ya dokter, kayak nahan gitu. Itu apakah tidak apa-apa buat jantung dokter? Ya. Jadi kalau di sini, kalau saya mau nanya dulu nih buat yang bertanya tadi, yang udah pasang cincin ini udah berapa lama pasang cincinnya? Nah itu dulu gitu. Jadi ambilannya itu dari situ kalau saya, karena kalau misalnya nih kita ambil contoh misalnya banyak nih pasien-pasien serangan jantung misalnya, kemudian dia dilarikan ke rumah sakit, dirawat di bagian jantung oleh dokter jantung, kemudian harus dipasang cincin. Nah misalnya seperti itu kan akhirnya dipasang cincin. Nah kalau settingannya seperti itu artinya dia memang baru serangan jantung baru dipasang cincin ya. Itu biasanya dalam rawatan kami ini para dokter-dokter jantung itu kami sudah mengedukasi tuh pasiennya, bahkan dari dalam rawatan itu untuk mulai memulai physical activity fisiknya dimulai dari situ gitu. Mungkin awalnya waktu rawatan itu ringan-ringan dulu, senam kecil, peregangan. Nah, kemudian nanti sebelum pulang ada tesnya untuk pasien-pasien yang serangan jantung dengan atau tanpa pasang cincin, ada tesnya itu gitu, untuk menentukan gimana sih level pasien ini, level kebugaran pasien, seperti itu istilahnya gitu. Dari situ nanti kita bisa istilahnya itu ada resepnya tersendiri ternyata buat pasien-pasien yang sudah serangan jantung dengan atau tanpa pasang cincin ini untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi bukan cuma resepnya itu yang ketika pasien pulang itu yang dikasih adalah resep obat-obatan, tapi ternyata juga ada resep untuk melakukan aktivitas fisik, untuk olahraga gitu, berdasarkan level kebugaran waktu pasien hendak dirawat jalan, hendak pulang dari rawatan nih gitu. Jadi kalau untuk gym sendiri sebenarnya saya bertolak dari ini ya, dari guidelines yang sudah saya sebutkan itu, yang dari perhimpunan kardiolog yang dari Eropa itu, karena kebetulan kita belum punya gitu. Kalau mereka bilang itu sebenarnya kalau pasiennya ini sudah pasang cincin dan istilahnya kita ambil misalnya bukan atlet lah ya, seperti kita lah yang punya hobi olahraga gitu. Jadi sebenarnya di situ ada pernyataan olahraga itu dibolehkan, semua bentuk olahraga, baik itu yang aerobik kan misalnya lari, kemudian sepedaan, berenang, itu seperti itu ya, atau resistance training nih, atau strength training yang seperti tadi, nge-gym, weightlifting misalnya, angkat beban, atau mungkin di rumah yang sekarang lagi enaknya, lagi booming-boomingnya calisthenics tuh yang pakai body weight training gitu, itu boleh. Yang ditekankan di situ adalah intensitasnya gitu, tidak peduli apapun olahraganya, tapi hati-hati dengan intensitas itu nanti berhubungan nih sama yang resep untuk aktivitas fisik yang saya bilang tadi, karena di situ ada apa nih kira-kira dengan level kebugaran bapak atau ibu yang seperti ini sesudah dipasang cincin, apa-apa aja nih yang perlu dilakukan olahraganya yang boleh-boleh nih gitu. Biasanya
Kalau untuk pasien-pasien baru ya, kalau saya pernah baca itu rekomendasinya kalau memang mau untuk weightlifting atau angkat. Iya, sebentar. Kayaknya koneksi dokter. Iya dokter, udah kembali Oh, tadi sudah ya. koneksinya Oke. terputus. Ya, jadi rekomendasinya itu kalau untuk awal-awal, kalau memang pilihannya mau weightlifting nih, misalnya mau angkat beban, kita mau ke gym nih, karena dulu misalnya udah pernah ke gym, habis itu kena serangan jantung misalnya, kemudian dirawat off berapa lama gitu. Ya, jadi ini dulu apa namanya, mulai dari. Iya, masih koneksi dengan dokter Haris, masih buffering di sini, mungkin terputus sementara. Oke dokter, sudah kembali lagi dokter. Udah ya. Nah, jadi Udah kembali. mulainya itu dari ringan dulu, beban ringan, tapi repetisinya ditambah. Misal nih, dulu sebelum kita off, misalnya apa namanya, ada nih pasiennya bisa bench press waktu. Iya, nggak apa-apa. Mungkin lagi ada perbaikan koneksi dulu sama dokter Haris karena dari tadi ada gangguan, jadi nggak apa-apa. Kalau IG Live ini teman-teman, kita lebih banyak bersabar menunggu koneksi dari internet. Belum lagi kalau misalkan hujan, untung aja nggak mati lampu ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan sebentar karena terputus, jadi Sarah dulu yang ngomong. Jadi kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan lagi dan konsultasi sama dokter Haris tentang jantung dan seputar terkait olahraga ya pastinya, di komen di bawah jangan lupa, oke? Nah sekarang kita mau request lagi nih buat ngundang dokter Haris masuk lagi ke dalam perbincangan kita malam ini. Mohon maaf karena ada gangguan sebentar. Jadi kita udah tahu sedikit tadi mendengar kalau misalkan yang udah pasang cincin dan ingin terapi, maksudnya ingin olahraga, kembali berolahraga, tanyakan dulu kepada kardiolognya. Masih belum tersambung, sepertinya lagi ganti koneksi dulu. Sebentar ya teman-teman. Nah kita tahu penyakit jantung ini dengan olahraga sangat menunjang, maksudnya kalau kita rajin-rajin olahraga, makan makanan yang sehat, dan pola hidup kita juga bagus. Semoga saja insya Allah kita juga dilindungi dengan kesehatan dan kekuatan. Nah, Sarah juga mau ngingetin, jangan lupa besok juga masih ada karena Kardiotalk kita ini berjalan dari tanggal 29 kemarin sampai tanggal 5 Oktober nanti. Jadi selama 7 hari berturut-turut Perki Sumbar mengadakan acara Kardiotalk ini secara cuma-cuma buat teman-teman karena supaya kita aware dengan penyakit. Oke, dokter kita udah kembali lagi. Dokter, gimana dokter bisa dengar suara Sarah? Bisa, suara saya dengar? Oh, Suara udah saya jelas? kedengeran Oh, dok. udah ya. Jelas, Mohon maaf, ini dokter. kayaknya banyak cobaan di sini. Namanya juga hidup ya dokter, cobaan selalu datang menghampiri Iya. kita dokter. Oke. Jadi Oke. ya, jadi tadi apa ya, rekomendasinya itu kan dari yang ringan-ringan dulu ya. Jadi jangan apa namanya langsung nge-gym gitu kan, udah lama nge-gym kemudian sempet off gitu, kemudian masuk gym lagi. Sepertinya di tempat Sarah masih ada gangguan. Kalau di tempat teman-teman bagaimana? Apakah terputus lagi? Tunggu sebentar, kita perbaiki sebentar. Oke.
Sebentar, kita tunggu dulu untuk menyambungkannya lagi dengan Dokter Haris karena mungkin ini koneksi jaringan di sini lagi hujan deras soalnya nih teman-teman. Jadi karena lagi hujan, mungkin jaringannya cemburu nih sama kita lagi live. Jadi nggak apa-apa ya, kita tunggu dulu. Ini kayaknya kita harus nambah waktu karena mungkin terhalang sama jaringan, mungkin kita bisa extend 10 menit supaya teman-teman bisa bertanya juga sama Dokter Haris dan berkonsultasi. Oke, sembari menunggu. Oke, masih menunggu Dokter Haris. Sekarang kita ngobrol-ngobrol aja. Gimana kalau Sarah aja yang ngobrol-ngobrol ya? Kita mau ngobrolin tentang olahraga. Kalau Sarah sendiri, dulu Sarah atlet, tapi udah pensiun. Jadi dulu Sarah itu berenang. Kalau buat lari sendiri, Sarah kurang kuat karena Sarah ada asma, jadi lebih suka berenang. Terus makan makanan yang sehat dan pola hidup kayak tidur, jam tidur jangan suka begadang, kurangi mengonsumsi alkohol atau rokok, diberhentikan dulu, tidak sehat buat kesehatan tubuh kita. Oke, masih terputus. Jadi kita tunggu dulu sebelumnya untuk mengundang lagi. Memang dari tadi siang ya teman-teman, di sini di Padang sendiri itu mungkin di Sumatera Barat di beberapa tempat sih memang hujannya deras banget dan nggak berhenti-berhenti, jadi mungkin koneksi juga terhalang ya. Kalau IG Live memang kekurangannya di jaringan. Dan juga kalau untuk mengkonsumsi kafein sepertinya agak sedikit dikurangi karena kafein itu bisa menyebabkan detak jantung berdegup kencang gitu, takikardi. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang suka konsumsi kopi, selain nggak bagus buat asam lambung, juga dikurangi sebaiknya. Kita masih menunggu Dokter Haris karena Dokter Haris lagi di rumah sakit, mungkin jaringan ke sana juga, di sana juga jaringannya kurang baik, jadi Sarah aja sendiri yang berbicara dulu. Nggak apa-apa ya teman-teman, sabar menanti. Ini teman-teman kita di rumah nih pada orang-orang yang baik hati, sabar, semoga Allah mengasihi kita semua. Dokter, selamat datang kembali dokter. Assalamualaikum Dokter Haris, bisa dengar suara Sarah dokter? Freezing Dokter Haris. Dokter? Selamat malam, selamat datang kembali dokter. Udah ya. Pawangnya baru datang. Pawang sinyalnya dokter. Udah ya, oke. Aduh, dokter. peringatkan saya ini, olahraga saya hari ini. Iya, nggak apa-apa, bagus, sehat dokter. Kita nanti extend 10 menit nggak apa-apa ya dokter, karena tadi terganggu sama jaringan. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Seperti yang saya bilang tadi ya, jadi mulai dari beban yang paling ringan. Kalau kita baru mulai lagi gitu. Mulai dari beban yang paling ringan, repetisi ditingkatkan. Misalnya kalau dulu beban mulai awal misalnya nih bench press misalnya bisa sampai 20 kilo duluan.
waktu awal, set awal gitu. Tapi repetisinya misalnya 12, sekarang coba aja misalnya 5 dulu misalnya gitu. Jadi repetisinya ditingkatkan jadi 15. Seperti itu. Jadi boleh kalau untuk ininya, boleh apa aja. Tapi memang lebih baik lagi kalau dikombinasikan dengan olahraga aerobik seperti lari, berenang, dan lari, berenang, sama ya bersepeda seperti itu gitu. Itu akan lebih baik lagi. Kalau untuk pasien-pasien dengan irama jantung yang terganggu, itu prinsipnya sama. Jadi intinya adalah silahkan berolahraga jika memang baru gitu. Jika memang baru, gitu. Mulai dari awal itu pelan-pelan dulu. Gitu. Tapi kalau Anda ragu, kalau misalnya nih teman-teman punya gangguan irama jantung yang udah ketahuan lama, ataupun yang baru ketahuan, pengen olahraga, lebih baik konsultasikan ke dokter jantungnya, karena masalah kelainan irama jantung itu kadang dia tidak sederhana juga gitu. Kadang ada banyak penyakit ikutannya, misalnya karena penyempitan pembuluh darah jantung, ada jantung yang bocor, ada katup jantung yang sempit. Jadi itu membutuhkan strategi-strategi khusus. Jadi memang lebih baik kalau misalnya memang ragu, silakan datang ke kami, ke dokter jantung, nanti kita diskusi di situ. Iya dokter, makasih penjelasannya dokter. Jadi buat teman-teman yang tadi bertanya, boleh segera dikonsultasikan dulu ke dokter jantungnya. Jadi jangan langsung, oh udah pakai cincin langsung, oh bisa nih olahraga berat, nggak bisa, nanti sakit lagi jantungnya. Jadi cintai jantungmu ya. Terus dokter, kalau misalkan, oh ya tadi tips dari dokternya, kalau misalkan weightlifting, angkat beban itu juga harus diselingi sama olahraga kardio seperti aerobik, senam, zumba mungkin. Ya, jadi supaya lebih baik, jadi nggak cuma ngangkat beban aja. Nah dokter, pertanyaan selanjutnya nih dokter, kita banyak tahu beberapa informasi, misalkan berita orang tiba-tiba meninggal tapi setelah main futsal di malam hari atau olahraga yang berat di malam hari. Padahal kan olahraga itu baik buat kesehatan ya dokter, tapi kenapa misalkan kayak beberapa artis yang almarhum misalkan meninggal dunia karena habis main futsal gitu. Kan olahraga katanya baik, tapi kenapa bisa memicu serangan jantung dokter? Itu apa yang salah? Apakah olahraganya yang salah? Apa ada faktor lain yang bikin hal tersebut terjadi? Oke. Jadi olahraga sih nggak salah, olahraganya nggak salah gitu. Dan sebenarnya juga nggak ada yang salah sebenarnya. Cuma jadi memang ini buat teman-teman nih, misalnya nih buat teman-teman ya, terutama teman-teman yang usianya udah di atas 35 tahun, gitu, di atas 35 tahun. Itu kalau memang mau olahraga gitu, teman-teman memang harus nggak bisa langsung langsung olahraga, apalagi mulainya langsung olahraga berat, lari 10 kilo, pace-nya 5 misalnya gitu, atau angkat beban langsung bench press hajar di set pertama 20 misalnya seperti itu, atau sepedaan gitu, langsung dari awal itu udah sepeda dari Padang nyampe Bukit Tinggi balik lagi dalam 1 hari misalnya seperti itu gitu. Jadi jangan, karena di usia 35 tahun itu kita harus melihat-lihat kita ini teman-teman yang ada faktor risiko nggak untuk terkena penyakit jantung. Itu dulu pertama. Gitu. Jadi di situ memang rekomendasinya kita lihat dulu nih, terutama bagi teman-teman yang usianya 35 tahun mau olahraga. Gitu. Dilihat apakah ada faktor risiko atau tidak. Gitu. Misalnya faktor risiko jantung ini misalnya kan hipertensi, ada gula juga, kemudian mungkin ada anggota keluarga yang sakit jantung, kemudian mungkin udah ada ginjalnya udah mulai terganggu, seperti itu. Gitu. Jadi itu harus dilihat dulu. Kalau memang itu tidak ada, atau misalnya faktor risikonya kecil atau tidak ada, silakan olahraga. Gitu. Paling nanti kita follow up per tahun, misalnya nanti konsultasi, check up, gitu kan, untuk check up dokter jantung. Nanti mungkin ada exercise testnya atau segala macamnya gitu. Tapi kalau pada teman-teman yang ternyata punya lebih dari satu, misalnya nih udah DM, tensinya juga tinggi, misalnya seperti itu harus kita lakukan tes gitu.
ada tesnya tersendiri kalau misalnya ini untuk melihat bagaimana keadaannya. Jadi kalau misalnya setelah tes itu misalnya keadaannya bagus, kalau misalnya dia bagus, silakan olahraga. Apalagi kalau intensitas olahraganya itu memang rencananya mau rendah dan menengah, karena intensitas olahraga kan ada secara umum kan ada 4 ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan ada yang sampai maksimum gitu. Kalau misalnya mau yang ringan atau sedang silakan aja. Tapi kalau udah niatnya itu pengen yang pengen yang di atas high intensity ke atas sampai maksimum, itu harus hati-hati, itu harus ada penilaiannya. Nah seperti itulah yang kadang-kadang teman-teman mungkin tidak mendapatkan cukup informasi seperti itu gitu. Jadi main futsal ternyata misalnya ada masalah, kejadian akhirnya seperti itu. Atau misalnya pada pasien yang di bawah 35 malah usianya masih 30 tahun, masih 27 tahun, mungkin pemain bola atau apa, lagi masa-masa golden age-nya gitu, tiba-tiba di pertandingan atau lagi ada event kolaps misalnya, atau jatuh gitu, ternyata henti jantung di situ. Biasanya di situ itu memang udah ada itu biasanya bibit-bibit masalah di jantungnya. Apakah udah ada penyumbatan misalnya karena dia misalnya ada penyumbatan, atau ada jantungnya tebal yang kita tidak tahu gitu. Jadi memang harus aware. Jadi olahraganya tidak salah, dan teman-teman juga nggak ada yang salah, tapi diharapkan setelah kita diskusi seperti ini, teman-teman jadi sedikit lebih tahu banyak informasi dan jadi sedikit lebih aware tentang keadaan teman-teman nih. Jadi kalau ada misalnya nih olahraganya itu udah mulai ada masalah kok, biasanya dulu nggak kayak gini, kok sekarang kayak gini ya gitu, kok lebih cepet capek ya, kok lebih cepat berdebar-debarnya ya gitu, mending konsultasikan ke dokternya seperti itu. Iya dokter, jadi memang faktor-faktor yang hal-hal lain harus kita perhatikan juga ya dokter ya. Nah, Ya, pertanyaan selanjutnya dokter, ini katanya jantung saya berdetak cepat sekali saat berolahraga. Apakah ada yang bermasalah sama jantung saya? Atau ada faktor lain yang menyebabkan jantung berdetak cepat itu dokter? Kalau kita ngeliat orang yang kita suka, jantung kita juga berdetak cepat ya dokter ya? Iya, benar. Tapi nggak ada yang Saya tadi barusan jantung saya berdetak cepat sekali waktu koneksinya koneksi sempat ngedrop. Ini saya keringetan dari tadi nih. Betul dokter, iya. Normal ya dokter. Padahal saya nggak olahraga loh sekarang. Tapi rasanya baru olahraga nih. Tuh, pengen makan nasi padang kayak di sini. Ya, dokter. Jadi sebenarnya faktornya itu banyak. Misalnya bisa saja nih, misalnya yang serius ya, ternyata memang ada masalah nih di jantungnya. Misalnya memang ada masalah di jantungnya, misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada masalah struktural, ada penyumbatan pembuluh darah jantung, yang jantung koroner itu gitu, sehingga mengakibatkan mungkin detak jantungnya itu jadi tidak teratur, gitu, berdebar-debar rasanya gitu. Tapi ada juga yang sebenarnya ke teknis olahraga ya, misalnya pada orang-orang lari nih, kan banyak tuh misalnya yang pelari atau misalnya mau main sepeda gitu, nggak pakai pemanasan. Nah, main pagi, bangun tidur, pengen lari, langsung pasang kostum, pakai sepatu, keluar rumah, hajar, lari gitu. Lupa warm up-nya gimana. Kadang-kadang itu, bukan kadang-kadang, tapi keseringan yang seperti itu justru bikin latihan kita jadi tidak maksimal. Jadi harus penting warm up itu. Kalau misalnya memang tidak ada nih masalah di jantung kita. Oh saya sehat kok dok, udah pernah diperiksa, misalnya seperti itu. Hasil USG jantung saya bagus, hasil rekam jantung saya bagus, nggak ada masalah, kata dokter jantungnya aman-aman saja, silahkan. Tapi kok tetap aja ya dok ya, saya berdebar-debar. Nah mungkin itu, gitu. Kebanyakan seperti itu, karena warm up itu perlu gitu. Jangan langsung hajar main lari. Gitu. Apalagi kalau baru-baru gitu. Kalau baru-baru kan istilahnya kondisi tubuh kita kan belum terbiasa dengan stres yang akan kita lakukan suatu olahraga, dan itu biasanya istilahnya jantungnya jadi kaget gitu. Apaan ini kok tiba-tiba seperti ini gitu. Jadi akhirnya ya udah kita lari, jantungnya juga ikutan lari gitu.
Makanya apa namanya, jadi seperti itu harus pemanasan deh gitu, 5 menit aja pemanasannya, untuk pemanasan apa, dynamic stretching misalnya seperti itu gitu. Atau kalau mau yang lari itu kan ada kalau misalnya mau ada istilahnya itu yang drill ABC untuk menginikan form lari, itu bisa dilakukan sebelum kita mulai lari. Yang sepedaan juga mungkin bisa apa, stretching dulu, mulainya mungkin kecepatannya standar dulu, baru habis itu mulai di intensitasnya ditinggikan begitu. Iya dokter, berarti tips dari dokter kalau misalkan kita sebelum masuk ke olahraga inti kita harus warm up dulu. Terus nanti kalau misalkan setelah olahraga sebaiknya cool down juga ya dokter ya, supaya ya Cool down juga, badannya relax benar. lagi. Hmm, Nah dokter benar. biasanya orang kalau abis olahraga tuh haus banget dokter. Kalau minum air dingin boleh nggak dokter? Katanya bisa langsung berhenti gitu jantungnya dokter. Apa berpengaruh Serius air ya? dingin, air hangat? Kayaknya enggak deh. Soalnya kalau saya kebetulan beberapa kali olahraga, saya minumnya ya air dingin gitu. Tapi rasanya sih, seingat saya sih jantung saya belum pernah berhenti ya. Seingat saya gitu. Iya Nggak tahu dokter. deh, tapi ya rasanya sih belum pernah ya, belum pernah berhenti. Jadi apa ya? Kalau saya udah pernah baca hal seperti itu sih, memang hal seperti itu mitos ya. Hal seperti itu Iya. mitos gitu. Apa namanya, langsung minum air dingin kemudian apa namanya, jantung berhenti, ternyata tidak juga gitu. Karena tubuh kita ini punya regulasi, jadi ketika kita minum air dingin nanti nyampe di badan kita airnya udah panas juga sebenarnya, karena apa namanya, waktu mulut atau tenggorokan itu kan udah papar sama suhu tubuh kita, jadi udah panas juga sebenarnya, nggak ada masalah. Bahkan ada beberapa artikel yang saya baca, sebenarnya malah air dingin itu efeknya itu efek psikologisnya gitu, ada tuh setelah olahraga minum air dingin kita jadi berasa seger, air dingin oh seger gitu, jadi cooling down stres kita itu, jadi lebih level stres kita itu setelah olahraga jadi lebih lebih apa namanya, lebih cepat turun. Tapi rasanya sih enggak ya, sampai sejauh ini belum pernah ada yang saya baca ilmunya yang mengatakan kalau habis dingin apa namanya, henti jantung gitu. Makanya saya habis setiap olahraga sih saya minum air dingin aja sih, nggak ada masalah. Iya. Alhamdulillah sampai sekarang, mudah-mudahan sampai ke depannya deh nggak ada masalah. Iya, itu cuma mitos aja ternyata ya teman-teman, udah dijawab banget sama ahlinya. Nah dokter, ada pertanyaan lagi nih dokter. Kita pertanyaan dari Sarah ini lumayan banyak dokter. Gak apa-apa ya dok ya. Olahraga Ya apa nggak yang apa-apa sih. aman bagi Iya dokter. Olahraga apa yang aman bagi pasien jantung yang disertai dengan hipertensi paru dokter? Oke. Hipertensi paru ya, tricky ya sebenarnya kalau hipertensi paru ya, karena memang apa namanya, hipertensi paru itu eh, kita nggak bisa intensitasnya tinggi gitu. Sekali lagi, semua olahraga itu dibolehkan, semua olahraga. Memang yang lebih diinikan adalah aerobik ya, yang lebih aerobik. Yang di sini adalah kalau sudah dengan hipertensi paru, intensitasnya itu benar-benar harus dilihat sekali. Karena hipertensi paru itu biasanya banyak masalahnya. Dia bukan cuma karena masalah ada di apa namanya, tekanan parunya itu yang besar. Kadang dia juga ada ikutannya dari penyakit jantungnya yang menyebabkan tekanan parunya itu yang bikin dia jadi hipertensi paru begitu. Jadi intensitasnya harus dijaga. Apa namanya, dianjurkan itu intensitasnya udah low saja gitu, low. Jadi misalnya kalau low itu jalan misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak teknis ya, kalau intensitas itu kan yang lebih apa namanya, kita lebih enak melihat seintens apa sih kita berolahraga itu kan dari denyut nadi ya, dari denyut nadi gitu. Jadi eh, yang paling sering dipakai itu terutama pada olahraga lari, kalau misalnya saya boleh bilang, itu kan yang apa namanya, dari ada istilahnya itu heart rate maksimal. Jadi perhitungan berapa nih range maksimal nadi kita yang dibolehkan ketika kita berolahraga. Nah, itu 220 dikurang umur kita. Misal umurnya 35, berarti 220, berarti 185. Berarti artinya maksimum nadi ketika kita berolahraga itu yang boleh tercapai 5 kali per menit. Nah, sesudah itu nanti ada zona-zonanya berdasarkan maksimal itu.
ada zona 1 itu 50-60% dari yang maksimal heart rate itu, ada yang 60-70% yang zona 2 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi intensitas itu kita jaga di level 1 itu yang paling ringan kalau di hipertensi paru. Itu memang tricky, kecuali kalau balik lagi nih, pemeriksaannya diperiksa lagi sama dokter jantung. Parameternya itu kan biasanya ada parameternya tersendiri gitu. Misalnya setelah di USG misalnya kan begini hipertensi parunya misalnya kayaknya bagus nih gitu. Terus bolehlah misalnya agak ini sedikit atau apa, tapi tetap karena kalau misalnya nanti ada keterlibatan jantung lagi di situ, misalnya ada yang katup jantungnya sempit atau katup jantungnya bocor atau ada apa gitu, nah itu pertimbangannya jadi agak lebih banyak lagi. Nah ya itu sebenarnya, jadi mungkin aerobik mungkin lebih dianjurkan ya kalau saya gitu untuk yang hipertensi paru. Jadi buat teman-teman kita yang hipertensi paru, seperti yang dibilang sama dokter Haris, olahraga yang dianjurkan adalah aerobik ya, senam yang ringan-ringan aja, nggak usah yang berat-berat yang membebankan jantung dan paru-parunya ya dokter ya. Iya dokter. Nah selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan, tahun 2015 sumbatan terus trombolitik, sekarang masih minum atorvastatin dan clopidogrel. Ini sepertinya obat dokter. Sebelumnya bench press 80 kilo, mulai lagi. Gimana dokter? Wow. Maaf tadi 2015 terjadi penyumbatan dokter. Terjadi penyumbatan ya. Iya. Kemudian trombolitik tadi ya 2015 itu ya? Ya, trombolitik 2015 dokter. Oke. Nah, 2015. Berarti kalau sekarang udah ada sekitar 5 tahun ya ininya ya. Dan baru mau mulai lagi ya ke gym ya? Iya, sebelumnya bench press 80 kilo, mulai lagi. Gimana dokter? Oh, oke, baik. Jadi kalau trombolitik itu kan hampir sama ya kayak kita pasang cincin, tapi ini melalui obat-obatan gitu, obat zat yang dimasukkan ke dalam tubuh, obat yang dimasukkan dalam tubuh. Jadi agak berbeda dengan tujuannya sama, tapi ininya berbeda dengan pasang cincin gitu. Tapi tujuannya sama, membuka sumbatan jantung ketika terjadi serangan jantung gitu. Nah, kalau memang sudah 2015 kejadiannya, kan itu udah lama ya, 5 tahun. Obat-obatan itu udah pasti harus diminum. Clopidogrel dilanjutkan, atorvastatin itu dilanjutkan gitu. Dan sekarang mau mulai lagi, artinya kan sudah ada 5 tahun tuh, artinya tidak melakukan olahraga begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mulai dari awal, atau kalau mau silakan datang ke kami, kita tes dulu nih, treadmill test misalnya, kita treadmill test. Jadi dari situ nanti kita bisa lihat range-nya kira-kira level kebugarannya di mana nih. Kalau mau nanti kita resepkan ininya. Atau kalau misalnya males ketemu nih, misalnya males ketemu sama sama saya, misalnya dokter udah cukup lah ngelihat dokter Haris lah di IG live ini, nggak mau ketemu lagi misalnya gitu, bosen misalnya, ya udah nggak apa-apa. Anjuran saya sih mulai dari awal dulu di yang penting itu intensitasnya rendah dulu, itu yang harus diperhatikan. Jangan langsung main hajar, intensitasnya rendah dulu. Kalau misalnya kita bisa check up, itu lebih dianjurkan lagi, karena kalau dengan check up kita bakal bisa lebih bisa lebih mengetahui nih keadaan, bukan saja keadaan jantung kita, tapi juga level kebugaran kita secara umum. Seperti itu. Boleh saja, tapi saya rasa kalau udah 5 tahun off, ya kalau walaupun mampu ya bench press sampai 80 kilo, tapi jangan dulu deh gitu. Keberatan aja dada saya jadi sakit ngebayangin udah 5 tahun nggak olahraga tiba-tiba langsung 80. Jangan dulu gitu. Bertahap aja dulu gitu, bertahap aja, sabar aja gitu. Kan nggak ada yang mesti dikejar gitu kan, ini kan memang untuk kesehatan kita sendiri. Rasanya kan juga bukan kita kan kecuali kalau berkompetisi nih, misalnya memang atlet pon, mungkin itu pendekatannya agak seperti beda. Tapi kalau memang tujuannya adalah untuk kesehatan diri kita sendiri, ya udahlah, kita yang harus menjaga-jaga. Nggak usah, biarin aja. Kalau misalnya orang lain dulu teman kita sekarang udah bisa bench press 100,
Ya kita kan udah 5 tahun nggak olahraga, ya udah nggak ada masalah. Menurut saya sih seperti itu. Iya dokter. Jadi kalau misalkan buat teman-teman tadi yang bertanya, jangan dulu olahraga langsung main hajar, harus bertahap, pelan-pelan ya dokter. Kan bukan buat berkompetisi, tapi buat biar badan kita tetap sehat. Jadi olahraga bukan nyari penyakit ya, tapi untuk supaya lebih Ya sehat. benar, ya benar. Jangan jadikan Iya. olahraga ini justru jadi penyakit begitu. Karena eh, justru rekomendasi dari guidelines itu bilang kalau kita yang sehat itu cukup rekomendasinya itu untuk menjaga kebugaran dan kesehatan jantung itu cukup 150 menit per minggu. 150 menit per minggu waktunya bisa dibagi 5 sampai 7 kali misalnya gitu. Untuk yang low moderate intensity, misalnya jogging gitu. Nah, itu cukup 5 atau kalau misalnya mau yang intensitasnya berat cukup 75 menit setengahnya lagi. Habis itu kalau misalnya udah mulai terbiasa baru bisa ditingkatkan. Progresnya dari situ. Iya dokter. Nah pertanyaan selanjutnya dok, kalau jantung anak saya bocor, olahraga apa saja yang diperbolehkan di sekolah dokter? Berarti ini pertanyaan dari ibunya Rizky, tapi dia bertanya tentang anaknya yang memiliki riwayat jantung bocor. Jadi olahraga apa di sekolah yang diperbolehkan dokter? Berarti usia sekolah ya, usia sekolah gitu. Usia sekolah gitu. Sebenarnya kalau misalnya harus dilihat dulu bocornya seperti apa. Dan kemudian ada ini nggak, ada biru nggak? Keluhannya seperti apa nih bocornya? Bocornya menyebabkan seperti apa? Seperti yang mungkin teman-teman mungkin lihat yang 2 hari yang lalu yang Dokter Tommy, mungkin ada yang mengikuti gitu. Mungkin Mbak Sarah bilang karena bocor jantung ini kan ada macam-macam nih. Ada bocornya di sini, di situ, di mana-mana bisa ada bocor dan itu beda-beda pendekatannya gitu. Ada yang menyebabkan biru, ada ada yang tidak menyebabkan biru, ada yang bocornya kecil, seperti itu gitu. Kalau misalnya memang menyebabkan ini secara umum ya, secara umum. Kalau misalnya memang anaknya itu jantung bocornya bikin biru, jangan olahraga dulu. Segera datang ke dokter jantung. Itu. Ya, kalau misalnya memang biru bikin misalnya nih lari nih sama teman-temannya baru sedikit aja sesak nafasnya, biru. Habis itu harus jongkok dulu sambil ngos-ngosan. Nah, itu hati-hati di situ gitu misalnya atau tapi kalau misalnya memang jantung bocornya itu tidak biru kan biasanya kan pasien anak-anak dengan jantung bocor itu pasti orang tuanya konsultasi terus tuh sama dokternya baik dokter anak ataupun dokter jantung bagian anak gitu. Nah itu dilihat lagi progresnya gimana. Tapi secara umum sih kalau misalnya memang kata dokternya bagus, tidak perlu buru-buru misalnya harus ada tindakan ditutup, silakan saja olahraga. Kayaknya olahraga untuk anak-anak kayaknya nggak ini ya, kan lebih banyak lari-lari tuh biasanya, kan lebih banyak lari-lari. Saya rasanya nggak mungkin, saya nggak pernah lihat sih ya, jarang ya saya lihat anak-anak di gym gitu mengangkat beban. Jadi lebih banyak kan lari-lari sama teman-temannya main petak umpet atau apa segala macam, boleh-boleh aja tapi ya harus dilihat-lihat gitu. Kita juga sebagai orang tua sih harus aware juga ngelihat keadaan anak. Iya dokter. Jadi memang benar kalau misalkan kalau misalkan memiliki riwayat penyakit jantung sebelumnya memang harus diperiksakan ke dokter dulu, berkonsultasi dulu sebaiknya bagaimana. Jadi dokternya bisa ngasih tahu olahraga ini baik, olahraga ini baik ya kan dokter. Jadi jangan langsung main, oh jantungnya kayaknya udah bisa nih, langsung dihajar aja udah langsung nanti gimana-gimana. Jadi sayangin jantung kita. Ya dokter. Nah pertanyaan selanjutnya dokter, sebenarnya durasi tadi kan dokter bilang dalam seminggu 150 menit ya dokter. Berarti dalam sehari itu berapa sebaiknya minimal waktu kita yang sebaiknya kita luangkan untuk berolahraga dokter? Ya. Jadi sekurangnya 30 menit. Itu kan hitungannya 150 menit ya seminggu. Untuk awal kalau kita misalnya target kita itu cuma low sama moderate intensity gitu misalnya olahraganya low moderate misalnya jogging gitu
mungkin bisa apa namanya agak pace-nya bisa dinaikkan sedikit jadi 7 atau 8 gitu ya. Kalau lo cuma moderate itu, sekurangnya sih dia 150 kali per menit. Sekurangnya 5 kali seminggu. Jadi kalau kita bagi ya sekitar 30 menit lah rata-rata sehari itu. Kalau misalnya kita mau 5 kali seminggu gitu. Walaupun anjurannya sebenarnya sekarang juga kalau bisa tiap hari sih olahraga gitu. 30 menit cukup. Atau low to moderate intensity. Tapi kalau kita pengen yang lebih lagi nih gitu. Misalnya kita pengen lagi kan sekarang sih udah nggak banyak ya karena pandemi ya. Tapi dulu kan banyak tuh event-event lari, half maraton misalnya 10K atau 5K, 5 kilo atau 10 kilo misalnya seperti itu kalau misalnya dilari ya. Teman-teman pengen nih ikut, pengen nih ikut latihan dulu misalnya gitu. Dan ada apa namanya setelah bertahap jadi yang berat. Kalau yang berat itu rekomendasinya awal-awal itu cukup 75 menit seminggu. Bagi aja misalnya 5 kali gitu. Setelah itu kalau misalnya udah bagus, ini tubuh udah bisa beradaptasi, rasanya mampu, silahkan dinaikkan. Yang low to moderate intensity yang 150 tadi bisa dinaikkan jadi 300 menit seminggu. Yang apa namanya high intensity bisa dinaikkan jadi 150 kali. Gitu. Kalau memang badan sanggup dan tidak ada keluhan. Nah, itu dia, hati-hati aja. Dengerin, pokoknya teman-teman harus juga paham kondisi tubuh gitu. Jangan lupa istirahat, jangan lupa juga sama nutrisi. Iya dokter. Kalau misalkan untuk penyakit jantung ini sendiri dokter dan kan diimbangi dengan olahraga dan makan makanan yang bergizi dan sehat. Nah boleh dispesifikkan lagi dokter makanan yang sehat itu seperti apa dokter? Biar teman-teman kita tahu oh yang seperti ini tidak boleh dimakan, yang sebaiknya yang dimakan yang seperti ini gitu dokter. Oke. Aduh susah ya. Kalau ini ya soalnya makanan saya nggak sehat semua sebenarnya. Ya kalau mungkin balik lagi sih sebenarnya ya ke makanan sehat itu balik lagi ke konsep yang waktu kita pelajari waktu SD dulu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya. Oh iya. 4 sehat 5 sempurna. Nah, jadi itu seimbang gitu. Maksudnya apa namanya buah-buahannya ada, sayurannya ada, karbohidratnya juga nggak boleh banyak-banyak, proteinnya ada, lemaknya tertakar dengan baik. Itu silakan aja. Jadi apa namanya di sini juga dibilang apa namanya ya? Apakah makan daging itu nggak sehat gitu? Ya nggak juga. Daging kan sumber protein. Makan ayam apakah nggak sehat? Ya nggak juga gitu kan sumber protein. Cuma porsinya gitu. Porsinya harus dijaga ukuran apa namanya kadarnya itu harus tertakar. Kecuali memang tidak dianjurkan memang makanan cepat saji. Itu memang tidak dianjurkan gitu makanan cepat saji gitu yang apa namanya yang ya makanan cepat saji kan enak gitu saya ngakuin enak gitu juga, juga apa mudah didapat ya tinggal pesan online udah datang 10 menit 15 menit kemudian gitu cuma ya seperti kata apa namanya seperti kata Roma Irama lah ya yang nggak semuanya yang enak-enak itu sehat gitu jadi ya lebih baik bikin sendiri, gizinya seimbang, kita bisa nakar nih seperti apa. Jadi semuanya sih boleh-boleh aja, sayuran, buah-buahan apa aja boleh gitu. Kecuali pada keadaan-keadaan khusus. Misalnya memang dengan pada pasien-pasien dengan misalnya nih pada kolesterolnya memang tinggi. Nah, mungkin kadar lemaknya harus dikurangi atau pasien-pasien memang dengan DM misalnya gitu. Apa namanya memang dengan ada diabetes mellitus, sakit gula gitu. Nah itu memang harus kadar asupan karbohidrat sama yang gulanya kan juga harus ditakar. Tapi secara umum sih silahkan saja. Iya jadi yang penting makanan kita itu 4 sehat 5 sempurna diselingi dengan olahraga yang baik yang teratur terus pola hidup tidurnya juga dijaga insya Allah badan kita selalu sehat ya dokter. Benar, istirahat jangan lupa itu penting. Iya, istirahat. Betul dokter. Ini kan karena pandemi nih dokter, sebagian orang ada yang work from home, jadi malas gerak. Pasti di rumah tuh barisan-barisan yang kaum rebahan aja tuh dokter. Jadi makanya kita bahas tentang seputar olahraga supaya teman-teman di rumah setidaknya walaupun rebahan
Oke, 30 menit harus olahraga setiap harinya, diimbangi dengan makanan dan Benar. tidur yang cukup, nanti supaya badan sehat terus ya kan dokter. Dokter, ada pertanyaan terakhir nih dokter, karena waktu kita udah habis. Ini terakhir pertanyaannya dokter. Apabila tangannya suka berkeringat, itu apakah sebenarnya nggak tangannya aja nih dokter, katanya kalau misalkan keringatnya berlebihan ketika olahraga itu sebenarnya normal atau memang ada mengacu kepada penyakit jantung dokter? Ini salah satu persepsi yang ada di masyarakat sih. Udah lama ini sebenarnya. Saya ingat punya temen SD, dulu waktu SD, itu dicap sakit jantung karena tangannya itu berkeringat terus. Jadi kalau dia nulis, bukunya itu basah semua. Dan itu dia langsung dicap, oh si ini, si A, sakit jantung tuh tangannya berkeringat semua gitu. Sampai sekarang terakhir saya tanya, emang sakit jantung? Gitu. Saya tanya gitu kan, emang sakit jantung? Enggak tuh, biasa aja gitu. Dan berkeringatnya udah berkurang malah gitu. Jadi ini salah satu mitos ya, kalau saya bilang ya, mitos yang yang beredar di masyarakat. Tidak semuanya yang berkeringat banyak itu di sakit jantung. Bahkan pada beberapa keadaan orang dia punya metabolism state. Metabolism state ini apa? Keadaan metabolisme tubuhnya itu yang memang di atas rata-rata dari kita. Jadi dia itu memang keadaan tubuhnya itu metabolismenya itu meningkat sendirinya. Jadi dia membakar kalori tubuhnya itu cepat gitu. Sehingga dia otomatis kalau bakar kalori salah satu ininya kan expenditure-nya kan keringat gitu. Saja. Dan apakah dia sakit jantung? Ya enggak juga seperti itu. Jadi nggak harus langsung parno, tangan berkeringat langsung sakit jantung ya. Enggak gitu. Atau berkeringat banyak sakit jantung ya enggak juga sih sebenarnya. Iya, itu bisa dikatakan hiperhidrosis juga kan dokter? Ya, bisa. Nadanya itu. Iya. Bisa. Karena Sarah juga tangannya juga kadang lembab tapi humid ke wet hands juga sih dok, belum yang dripping yang basah sampai semuanya basah gitu. Sama telapak kaki Tapi biasanya. jantungnya bagus ya. Tapi jantungnya sehat ya. Kalau ada Alhamdulillah. ngomongin jantung, saya malah ada alhamdulillah sehat dokter. Ya berarti kan terpatahkan akhirnya mitosnya itu yang beredar di masyarakat gitu. Karena Mbak Sarah sendiri kan jadi contohnya seperti itu. Iya, jangan-jangan pertanyaan dari Sarah enggak dokter. Ini memang udah banyak yang bertanya karena orang masih banyak percaya sama mitos-mitos yang beredar gitu dokter. Jadi lebih baik kita bertanya kepada ahlinya ya kan dokter, supaya jelas informasinya nggak simpang siur. Ya. Iya dokter, waktu kita udah habis malam ini. Terima kasih banyak untuk waktunya dokter, atas ilmunya. Sama-sama. Iya baik sekali Terima dokter. kasih Mbak Sarah. Terima Iya, kasih dokter. teman-teman yang udah mau nonton. Iya dokter. Terima kasih kepada teman-teman yang udah nonton. Kita berterima kasih kepada Dr. Haris Gailani SPJP PH yang udah menemani kita untuk berbincang-bincang malam ini mengenai Sayangi Jantungmu. Nah, untuk teman-teman jangan lupa nonton terus Cardio Talk besok sampai tanggal 5 kita bakalan masih ada talk show seperti ini tentunya untuk teman-teman yang ingin bertanya ataupun berkonsultasi untuk topik-topik yang lainnya bisa dilihat di Instagramnya Perki Sumbar. Nah, nanti di sana banyak topik-topik yang bisa teman-teman lihat, bisa ditanyain langsung aja. Nah, sampai ketemu lagi besok teman-teman. Inti dari perbincangan kita malam ini tentang olahraga adalah sebelum olahraga warming up dulu, nanti abis itu cooling down, abis olahraga, terus jangan langsung dihajar jantungnya, kasihan jantung kita. Pelan-pelan ikutin repetisinya, ada intensitasnya yang harus diperhatikan, makan makanan yang baik, yang sehat, yang halal, yang seimbang, semuanya diperhatikan, tidur, istirahat yang teratur, jangan nanti begadang nggak tidur olahraga ini drop jadinya. Jadi jaga kesehatan semuanya, stay healthy, stay safe, pakai masker jangan lupa. Sampai jumpa lagi, bye bye. Terima kasih ya dokter, selamat malam. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.